Tapi apakah selalu keris lama itu mahal? Kalau keris zaman sekarang, jika kita tidak pandai atau tidak pintar memilih bahan bakunya terlebih dahulu, baik besi atau bajanya, ya udah. Yang saya tahu umur keris panjang atau keris sepuh, keris yang punya sejarah yang kuat itu langka. Oke, salam sejahtera teman-teman. Kembali lagi bersama kami ya. Saya Sandro dan saya Kevin dalam channel Dunia Keris dalam program podcast berjudul Saling Silang. Oke. Dan di episode kali ini kita akan coba ngobrol santai aja ya Mas ya. Ngobrol santai dan ya topiknya nggak berat ini ya. Oke. Hanya sederhana aja. Cuman sebelum kita masuk ke topik, ini kita kalau temanya merah-merah ya Mas ya. Ya, bagus juga ini. Ini bagus ya, background merah-merah. Kita merah ya kan, kursi merah. Ini nggak janjian ya kita ya masih baju merah ya. Ya kalau background sama kursi kan memang sudah setnya. Set, ya. Tapi untuk baju memang tidak janjian. Tapi gimana ya? Ya untuk mungkin untuk teman-teman yang pecinta MU ya, ini kita sedang menggunakan kaos kebanggaan kalian. Karena beberapa kali menang kan. Oke. Intermezzo aja ya, intermezzo. Oke, kali ini kita akan bahas tentang keris lama dan keris baru. Sebutannya keris lama itu keris sepuh ya? Keris enggak ya? Lama itu ya keris sepuh. Cuman keris sepuh kan ada kategorisasinya tuh. Dibagi dari beberapa segmen, katakanlah seperti itu. Karena bisa disebut juga. Jadi keris sepuh itu adalah strata tengah. Oh, sepuh itu malah tengah ya? Ya, tengah. Karena paling tuanya itu adalah era-era kahuripan. Itu disebut dengan ya kahuripan sepertinya. Aduh. Coba nanti dimasukkan ke dalam Mas Bintang ya. Tabelnya, karena itu ada yang namanya madya kuno, madya kuno, habis itu tuh tengahan, terus sepuh, baru nanti sampai urutannya sampai ke kamardikan. Itu ada stratanya. Kamardikan itu adalah sebutan keris yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Oh. Itu kalau secara urutan pastinya saya agak lupa, tapi yang pernah saya baca itu ada urutannya tadi. Nah, ini ada kok teman-teman. Ya seperti ini. Itu urutan daripada klasifikasi era jenis keris berdasarkan era. Betul, tapi kalau biasanya secara familiar memang disebutnya kalau keris yang bukan keris baru atau bukan kamardikan disebutnya dengan keris sepuh. Itu kamardikan adalah keris yang memang dibuat setelah Indonesia merdeka hingga sampai saat ini. Setelah reformasi nggak ada ya? Nggak ada dong, nggak ada. Tapi ada orang yang menyebut juga masa-masa itu adalah masa-masa STW. Apa tuh STW? STW singkatan dari setengah tua. Oh, oke. Nah, itu di era-era tahun 70-an, 80-an. Ada yang menyebutnya juga dengan era STW. Tapi masuknya sebenarnya ke dalam kategori kamardikan tetepan. Begitu Mas Andro. Oke. Nah, mau bahas apa nih? Kalau sudah awal-awal sudah membahas tentang keris sepuh dan keris kamardikan. Ya, karena kan sebelumnya kita bahas soal merawat keris, terus ternyata keris kan umurnya panjang. Dan yang saya tahu umur keris panjang atau keris sepuh, keris yang punya sejarah yang kuat itu langka. Terus harganya bisa mahal. Nah, kita akan masuk ke situnya Mas. Jadi kan ada keris baru, ada keris lama. Lebih ke keunggulan itu sebenarnya apa dan apa kekurangannya. Sebenarnya sesimpel itu sih Mas. Kita akan coba kulik. Ya. Oke ya. Oke sih. Satu dulu keris lama. Apa? Keris lama. Menurut Mas Kevin, apa yang membuat keris lama unggul dari keris baru? Yang pasti usia tidak bisa berbohong. Ya, usia, karena di era tertentu membawa karakteristik yang cukup
cukup apa ya? Cukup kuat karakternya. Walaupun di keris kemerdekaan juga terdapat karakteristik yang sama, yang kuat juga, tapi berbeda. Namun sama tapi digabung ya. Ya, namun tapi karakternya berbeda. Nah, untuk keris kemerdekaan tadi pertanyaan yang membuat keunggulan kan dari keris sepuh kan, dari keris yang lama kan. Yang pasti itu karakter dan juga usianya tadi. Itu keunggulannya. Walaupun secara rancang bangun juga memang ada beberapa keris yang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari keris sepuh tadi ada yang memang biasa saja. Tapi secara material apakah sama atau emang nih beberapa era gitu zaman dulu emang ada material khususnya? Ada material khususnya, dan yang paling jelas adalah besi dulu dengan besi sekarang berbeda. Oh ya pasti. Baja dahulu dengan baja sekarang juga berbeda. Itu yang membuat keris zaman dahulu terlihat elok. Kalau keris zaman sekarang, jika kita tidak pandai, tidak pintar memilih bahan bakunya terlebih dahulu, baik besi atau bajanya, ya udah, itu mungkin hanya beberapa lipatan atau beberapa tempaan pecah. Di situ. Jadi kecuali kita bisa memilah dan memilih secara benar, baik itu material dasarnya besi dan baja, dan juga ditambah dengan pamornya. Jika kita sudah jika itu sudah memilih material yang cukup bagus dan bisa dibilang itu adalah material unggulan, maka hasilnya juga akan baik. Gitu. Itu untuk keris kemerdekaan. Kalau keris baru kan ya tadi pasti memang sudah di sana, dari sananya materialnya sudah bagus dulu. Gitu Mas Andro. Oke. Oh itu tadi kalau selain ini Mas, selain umur, selain material, apa sih sebenarnya ciri khas dari keris lama itu sebenarnya? Atau dari segi bentuknya? Ya tadi bersangkutan dengan poin yang pertama, kalau kita melihat keris sepuh dari era sekarang, maka sudah tidak bisa itu kita duplikasi. Karena udah wis kayak gitu ya bentuknya. Usia tidak bisa berbohong, di mana kita melihat material tersebut sudah melewati berbagai era dan berbagai zaman. Kita masih bisa melihat keris itu dengan utuh, katakanlah dengan utuh dengan sempurna. Itu yang membuat keris sepuh menjadi unggul dibandingkan keris kemerdekaan. Keris kemerdekaan yang bisa kita unggulkan adalah modelnya, mungkin model yang kontemporer, kita bisa buat sesuai dengan imajinasi kita. Tapi masa keris baru atau keris kemerdekaan tidak bisa diunggulkan dari materialnya, walaupun materialnya kan beda dengan yang lama, tapi kan betul, makanya tadi justru yang baru itu punya banyak variasi kan Mas. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau kita pandai memilih dan memilah material baik besi, baja dan pamornya untuk keris kemerdekaan, maka hasilnya juga akan baik. Di luar daripada itu kita juga perlu melihat siapa yang membuat. Kalau kita hanya berikan material bagus ke pandai yang memang dia belum kelasnya, ya sama saja bohong. Seperti halnya jenengan punya bahan kayu bagus, kayu gelondongan bagus, ya kan, utuh, seratnya bagus, peletnya bagus, terus jenengan cuma kasih ke tukang kayu yang dia hanya bisa memotong kayu saja, atau dia yang bisa berpolitik. Bahaya. Mas Bintang, sensor Mas Bintang. Nah, oke, itu. lanjut. Itu. Oke. Jadi kan jadi percuma potensi atau keunggulan dari bahan kayu gelondongan yang kita bawa tadi. Kecuali kita memang bawa itu kepada memang dia pengrajin kayu yang memang sudah expert dan juga sudah valid nih secara skill. Nah, maka dia akan tahu di mana yang harus dipotong, di mana yang harus dipertahankan, bentuk atau serat pola seperti apa yang harus dipertahankan dan harus ditonjolkan. Akan main di situ. Nah, sama halnya dengan keris tadi. Jika kita punya bahan bagus, kita punya baja, besi dan juga pamor yang bagus, terus kita hanya kasih keris kita kepada dia yang hanya sebatas pandai, yang belum kelasnya, atau dia hanya sebatas masih uji coba belajar, amatiran. Nah, itu juga akan sia-sia hasilnya. Gitu. Tapi jadi harus pandai juga memilih
siapa yang membuat. Berarti siapa yang membuat juga mempengaruhi. Betul. Ya, mempengaruhi hasil ya. Itu kenapa zaman dahulu empu hanya boleh membuat di kawasan kerajaan saja, tidak boleh empu membuat untuk kalangan luar. Berarti emang mengutamakan kualitasnya, Betul. enggak kuantitasnya Betul. ya Mas ya. Betul. Oke, tapi apakah selalu keris lama itu mahal? Atau ada juga keris lama ya emang ya biasa wae gitu. Ada. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Ada pepatah yang mengatakan, wah, Mas Rizky siap-siap ya. keris sepuh original tidak harus mahal. Dan keris mahal tidak menjamin itu sepuh original dan bagus. Oke. Jadi aspek itu berbeda antara harga dan barang. Karena harga bisa digoreng atau harga bisa dibuat. Ya. Tapi kualitas tidak bisa berbohong. Dari situ. Ya, Jadi karena bagi panjenengan yang memang tertarik untuk mengoleksi keris sepuh jangan takut. Kalau jenengan kuatnya atau hanya mampunya bermain di kisaran 1-2 juta itu sudah cukup. masih ada ya. Masih banyak keris bagus di kelas 1-2 juta. Tapi memang bukan tergolong ke keris yang super. Keris yang penting yang kalau jenengan mau cari keris sepuh itu utamakan adalah originalitasannya dulu. Ya. Jadi harus original dulu, harus benar dulu. Untuk bagusnya seperti apa itu nanti seiring berjalannya waktu saja. Karena juga ada harga ada rupa. Jadi kalau kita bermain di kelas 1-2 juta, maka yang akan kita dapat katakanlah range-nya segini, 1-2 juta segini. Ya udah kita hanya dapat di range ini saja. Tidak mungkin kita akan dapat di range atasnya. Ya. Contoh, kalau kita mau beli mobil, uang kita cuma 100 juta. Yo. Kita dapatnya apa? Ya second. Ya second. Kita bisa memilih berbagai macam mobil tapi second. Ya. Tahun lama. Nggak mungkin kita dengan uang 100 juta kita bisa beli Innova Reborn gitu. Atau McLaren nggak bisa. McLaren atau banget. Scenic aja nggak bisa itu. Nah itu makanya kalau kita mampunya atau kita maunya hanya bermain di kelas 1-2 juta maka kita hanya bergerak di range ini saja. Ya. Di kisaran di seputaran range ini saja. Tidak mungkin atau sangat langka kita bisa mendapat kelasnya atau grade-nya di atasnya. Itu walaupun tadi kembali ke pepatah tadi tidak harus barang mahal. Tidak harus barang bagus, sepuh orisinil itu mahal. Dan mahal tidak menjamin keris itu bagus, sepuh dan orisinil. Oke. Begitu. Itu kalau soal umur, tapi kalau soal siapa yang membuat itu apakah juga akan mempengaruhi harga, Mas? Otomatis. Ya? Siapa yang membuat, jika keris itu bisa teridentifikasi siapa yang membuat, berarti sudah jelas karakternya dan sudah jelas kualitasnya. Karena karakter atau pola yang disematkan oleh si sang empu itu berarti sama halnya keris itu sudah ditandatangani oleh sang empu. Secara tidak langsung. Ciri khasnya apa? Kerapiannya atau memang pola pamornya yang memang hanya dia yang bisa, atau dari rancang bangunnya. Banyak faktornya. Biasanya para empu menyematkan hal-hal seperti itu memang untuk pertanda atau memang untuk ya ini karakterku. Begitu. Kalau ada cerita yang mengatakan bahwa keris Nyai Sombro itu dipijet, jadi dia memang bilahnya itu di dalam kondisi panas hanya menggunakan jempol dipijet. Wah, itu ada cerita yang beredar seperti itu. Nah itu adalah sebuah karakter dari sang empu. Karena itu membentuk. Betul, itu contohnya. Iya. Seperti itu. Nah ada banyak juga contoh-contoh yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri di Google atau di buku-buku literasi lainnya. Itu salah satu contoh. Oke. Jadi
kalau sudah teridentifikasi empunya siapa, itu otomatis harganya akan berbeda dengan keris biasa. Ya. Untuk topik tentang identifikasi atau cara melihat originalitas nanti kita bahas di lain episode ya Mas ya. Oke, mungkin tadi untuk keunggulan, terus kita masuk ke kelemahannya Mas, mungkin Mas. Ya. Kelemahan dari keris lama. Apa itu Mas? Kekurangan dari keris lama tidak bisa diduplikasi. Oh, oke. Kalau keris baru masih bisa diduplikasi. Oh, bisa diduplikat ya keris baru ya Mas? Bisa, karena barangnya kan yang buat masih ada. Oh iya. Walaupun tidak 100% persis, sama persis, paling tapi tidak kita bisa mirip. kita bisa membuat model yang sama, bentuk yang sama. Katakanlah kita mau bikin keris baru dengan dapur Pasopati Pamor Wengkon. Ya udah, kita bisa bikin banyak itu. 10 bisa. Karena pandainya juga masih ada. Ya, pembuatnya masih ada, materialnya selama materialnya sama, kita bisa itu bisa menjamin juga kemiripannya. Begitu. Itu kelemahan dari keris sepuh. Itu apalagi tidak bisa diduplikasi. Terus yang kedua, ini yang cukup mendalam karena keris sepuh jarang ada orang yang familiar dengan keris sepuh. Karena banyak ketakutan dan banyak ketidaktahuan di sana. Tapi kalau keris baru masih bisa diterima oleh khalayak umum dan khalayak awam. Ya. Itu. Terus apalagi Mas? Ya Kelemahannya apa lagi? Rapuh enggak? Enggak. Selagi itu materialnya bagus dan garapnya bagus, usia tidak akan mempengaruhi kerapuhan. Wah, tidak mengenal usia ya Mas? Tidak. Materialnya bagus, dirawat dan juga memang garapannya bagus, itu tidak berpengaruh untuk rapuh dan segala macamnya, tidak berpengaruh. Ini tergantung daripada perawatan, tergantung daripada pembuatan, tergantung daripada bahannya. Seperti itu. Oke, kalau masuk ke keris baru Mas, keris baru apa kira-kira keunggulannya? Ya tadi, kelemahan dari keris sepuh itu keunggulan dari keris baru. Ya. Berarti apa mau? Kita bisa custom. Oh, mau bisa custom ya? Kita bisa custom, kita mau bikin keris model apa bisa. Ngasih model itu Mas? Bisa. Korel itu. Contohnya. Pak D nggak kayak gini saya. Iso. Contohnya gini. Contohnya senior perkerisan di Jakarta yang namanya Pak Tony Yunus. Itu beliau membuat keris dengan gandeknya itu kepala Bon Jovi. Wah, bagus itu. Ya. Bagus itu. Itu kan custom. Nggak mungkin itu dari pakem lama. Itu customnya beliau, karena beliau kemungkinan suka dengan Bon Jovi. Makanya beliau menginterpretasikan Bon Jovi ke dalam wujud keris yang ada di gandeknya. Tuh. Itu keunggulan dari keris Kamardikan. Kita bisa menginterpretasikan itu keunggulan keinginan yang tidak bisa digugat itu. Nggak bisa. Kan raiso ya ning keris sepuh. Raiso no ganti sak geleme dhewe. Pak D kayak Korea raiso ya. Raiso no piye meh ning ndi kowe. Itu keunggulan dari keris Kamardikan. Terus yang kedua, kita bisa basa Jawa niki jor-joran material. Totalitas di dalam kita pembuatan keris tersebut. Katakanlah kita buat keris nih, oke. Pak, tolong bikinkan, atau kita bicara ke Pandai atau ke Empu, tolong bikinkan keris Nagaraja Luk 13, Luk 13, oke. Dengan full emas. Nah, yang punya, yang mau membikin tadi store material iki bahane besi baja pamornya dan iki emas 2 kilo. Nah, itu totalitas jor-joran. Itu bisa untuk keris Kamardikan. Jadi emas 2 kilo tadi dimasukkan ke dalam keris untuk membuat keris. Bisa. Seperti itu. Kalau keris sepuh kan nggak bisa. Kalau keris baru tapi tidak di custom Mas? Ya ada.
Nah ya maksudnya Namanya itu mutrani. mutrani. Ya, mutrani itu bisa disebut juga eh, meniru gaya sebelumnya. Jadi contoh ada keris dari PB4 Brojokuno, ya kan. Terus ada empu yang membuat keris dengan referensi si PB4 Brojokuno tadi. Maka keris ini tidak bisa disebut dengan keris tangguh PB4. Tapi keris ini masuknya dalam keris yang mutrani PB4 Brojokuno. Oh, kata dasarnya putro ya. Ya, mutrani, Berarti kayak turunan. Ya, turunan. Itu karena referensinya dari keris yang sudah ada sebelumnya. Bisa juga kita ngambil dari referensi keris Singosari katakanlah. Tangguhnya Singosari, dapurnya Sabu Inten. Nah, kita bisa buat itu sama dengan rancang bangun dan juga gaya garapnya yang gaya mirip. Singosari. Ya, walaupun materialnya juga berbeda pasti. Tapi setidaknya rancang bangunnya dan juga modelnya itu sama dengan keris Singosari. Sabu Inten tadi. Nah, itu juga disebut dengan mutrani. Mutrani Singosari. Gitu. Banyak gak sih empu atau pandai yang bikin keris itu? Untuk saat ini mungkin yang terkenal itu ya yang ada di Gunung Kidul. Itu beliau namanya entah panggilannya empu atau pandai ya, tapi namanya adalah Godo Priyandono. Priyandoko. Mungkin bisa di caption nanti. Nah, itu beliau membuat keris dari nol. Kita bisa custom di sana. Kita bisa custom atau kita bisa mencari atau menanyakan referensi keris yang akan kita bikin. Itu terus ada kalau di Solo masih ada itu namanya empu bandi. Empu bandi itu beliau adalah dosen dari ISI jurusan perkerisan dan beliau juga salah satu senior kawak dari Solo. Dan sampai saat ini setahu saya masih produktif membuat. Mungkin walaupun intensitasnya berkurang tapi masih membuat berkarya, berproduksi. Itu terus ada juga yang di Magetan, saya lupa namanya, Empu Teguh kalau nggak salah. Itu beliau juga karena memang dasarnya turunan ya, turun temurun Empu Magetan, itu beliau juga membuat keris dan kita bisa custom juga di sana. Lalu ada juga empu yang dari Jogja, itu adalah turunannya dari generasi selanjutnya dari HB7 atau HB7 kayaknya. Itu saya lupa namanya siapa. Itu beliau juga masih membuat keris dan cukup bagus garapannya. Cukup bagus dalam arti kan selagi menemukan material dan juga selagi menemukan model yang pas untuk material tersebut, maka hasilnya juga akan bagus. Itu mungkin beberapa empu atau pandai yang saya tahu untuk era-era sekarang ya. Nah, mungkin untuk lebih lebarnya lagi, jika panjenengan ingin membicarakan tentang perbandingan atau keunggulan atau dan segala macamnya antara keris dengan keris Kamardikan, itu memang sebenarnya tidak bisa apple to apple. Ya. Nggak bisa dikompetkan secara head to head. Keris Sepuh menang apa, keris Kamardikan menang apa, bisa. tidak, karena ya sama seperti kalau gitu Mas Andrew tak bandingin karo mbahmu, nah kan raiso. Raiso no. Nah itu. Raiso no. Coba banding kita Mas. Nah ngono ki lho, kan raiso. Nah sama halnya dengan keris tadi. Tapi yang bisa kita lihat sampai saat ini karena keduanya juga masih beredar, di mana kita bisa melihat keris Sepuh, kita bisa melihat keris Kamardikan. Mungkin yang perlu kita pelajari dan perdalam adalah bagaimana cara membedakan saja. Bagaimana cara membedakan keris ini keris Sepuh, bagaimana cara membedakan keris ini adalah keris Kamardikan. Tapi tahan Mas, itu di lain episode itu. Itu Mas. Itu mungkin yang perlu kita gagas lebih dalam, karena kalau kita bicara tentang keunggulan, kita bicara tentang model, kita bicara tentang segala macamnya, kekurangannya baik dari kedua sisi tadi, itu tidak akan ketemu dan tidak bisa kita berikan penilaian secara pasti. Karena balik lagi kita akan menemukan karakternya masing-masing ya Mas ya.
Betul. Ada orang yang memang koleksinya khusus untuk keris Kamardikan. Oh, ada orang yang sing full sepuh. Full sepuh. Nggak mau ada Kamardikan sama sekali. Itu ada. Aku Ada yang bermain keduanya. Aku cah sepuh. Cah sepuh ya oleh. Ada yang bermain keduanya. Ya. Biasanya yang sudah bermain keduanya itu adalah beliau-beliau yang sudah tahu Sepuh dan bukan, Kamardikan. Oh, bukan hanya itu, tapi sudah tahu ke arah mana beliau berkoleksi. Oh, oke. Biasanya kalau sudah main sepuh dan keris Kamardikan, berarti beliau akan mengoleksi keris sepuh itu dari era apa aja. Lalu beranjak ke era Kamardikan. Nah, era Kamardikan ini tadi si kolektor itu akan berkeliling ke empu-empu yang masih membuat keris. Ini buatannya si A, ini buatannya empu B, ini buatannya empu C. Nah, memang karena tujuannya koleksi, maka dia jika sudah selesai dengan keris sepuh, maka akan beranjak kepada keris Kamardikan. Jadi sudah tahu trajektorinya di mana dia mengkoleksi keris. Oke, arah. Betul, tidak hanya sebatas aku seneng. Tapi aku ngopo. Ada reason, ada alasan ada pasti. Visi, ada visi. Itu yang sudah bermain di dua ranah, yaitu keris sepuh dengan keris Kamardikan. Oke. Gitu. Ya, cukup mudah dipahami lah teman-teman. Ya semoga. Ya karena ini topik sederhana dan sebenarnya ini topik ini sebagai jembatan aja. Jembatan untuk kemana ini Mas Andro? Untuk topik kita yang lebih sip. Oke. Yaitu tentang keris baru, keris lama, identifikasinya, kemudian kategorisasinya. Nanti mungkin kita akan mendatangkan narasumber ya Mas Kevin ya. Boleh. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa subscribe ya biar nanti nggak ketinggalan info soal episode selanjutnya dan tungguin aja. Oke. Topik kali ini cukup. Kita pamit. Sampai jumpa yang muda, yang berbudaya. Salam Rahayu.